Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di atasnya. Kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan akhir dari pembahasan tentang mengqasar salat ketika safar. Kesimpulan yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa apabila seorang berniat iqamah, menetap di suatu tempat lebih dari 20 hari, maka sejak hari ke-20 dia sudah menyempurnakan salatnya. Sebelum hari ke-20 dia boleh mengqasar. Kalau lebih dari pas hari ke-20 dan selanjutnya sampai batasan yang sudah ditetapkan, maka hari 20 dan sampai batasan ditetapkan dia salatnya sempurna. Tetapi kalau tidak ada batasan berapa lama dia mukim di tempat tersebut, maka selama itu dia dikatakan safar, dan selama itu dia boleh untuk mengqasar salatnya. Ini kesimpulan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, bagaimana hukum salat sunnah ketika safar. Sunnah di sini artinya adalah ar-rawatib, al-muakkadah. Selain dari witir, kemudian juga salat sunnah fajar. Ini dimaksud dengan rawatib. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang dimaksud dengan ar-rawatib. Disebutkan dalam beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dijelaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia safar, dia tidak melakukan rawatib al-muakkadah kecuali 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan juga dari athar Umar radhiyallahu an, ketika beliau ditanya kenapa orang-orang melakukan salat sunnah, maka Umar mengatakan, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu shalah." Sekiranya aku salat sunnah, niscaya akan aku sempurnakan salatku. Berarti orang yang safar diringankan baginya untuk tidak melakukan salat rawatib al-muakkadah kecuali salat sunnah fajar. Adapun salat sunnah yang lainnya
tahiyatul masjid, salat duha, kemudian salat tahajud, salat malam tetap dilaksanakan. Yang tidak dilaksanakan waktu safar hanya salat ar-rawatib al-muakkadah. Baik. Kemudian masalah berikutnya. As-safaru yaumul jum'ah. Bagaimana hukumnya musafir pada hari Jumat? Hukumnya musafir pada hari Jumat. Pertama, ketahuilah musafir hari apa saja boleh. Tetapi lebih utama lagi kita safar pada pagi hari Kamis. Sebagaimana safar-safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam yastahib as-safaru sabihata yaumil khamis. Nabi alaihissalam menganjurkan musafir itu pagi hari Kamis. Tetapi bukan berarti hari-hari yang lain tidak diperbolehkan. Dia boleh. Kemudian hari Jumat bagaimana? Boleh musafir pada hari Jumat selama belum mendengarkan azan. Selama belum terdengar azan, kita boleh musafir keluar dari negeri kita. Tetapi kalau sudah mendengarkan azan, wajib kita diam. Wajib kita salat Jumat. Dan tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk safar pada hari Jumat. Yang penting waktu safar Jumat itu jangan ketika sudah masuk azan Jumat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa 'ala musafirin jum'ah." Orang musafir tidak wajib salat Jumat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hari Jumat itu boleh safar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh al-Imam diriwayatkan oleh dalam beberapa riwayat disebutkan dalam Irwaul Ghalil. Hadis ini sahih. Jadi safar hari Jumat boleh-boleh saja dan tidak menghalangi orang dengan Jumat tersebut. Hanya orang terhalang untuk keluar safar ketika mendengar azan. Berarti jam 10, jam 9 orang masih boleh, jam 11 orang boleh masih keluar untuk safar. Yang tidak boleh itu ketika sudah terdengar azan. Di sini wajib kita sholat Jumat baru kita keluar. Inilah dia masalah yang kedua. Kemudian masalah berikutnya, hukum menjama' antara dua salat. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang qasar. Qasar ini bergantung kepada jarak tempuh, bergantung kepada dinamakan safar. Tetapi kalau menjama' lain masalahnya lagi. Baik. Boleh seorang menjama' salat antara zuhur dan asar. Baik itu dikatakan jamak takdim. Contoh waktu zuhur, kita sholat zuhur, langsung kita tarik asar setelah zuhur itu. Pada waktu zuhur ini namanya jamak takdim. Waktu yang akan datang didahulukan, disegerakan. Kalau jamak takhir, waktu yang sekarang kita undurkan. Baik, boleh. Kemudian juga maghrib isya juga boleh. Tidak ada jamak selain dari 4 salat ini saja. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak bisa asar dengan maghrib, tidak bisa isya dengan subuh atau subuh dengan zuhur. Taib, ada beberapa sebab yang membolehkan kita untuk menggabungkan 2 salat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Yang pertama, ketika kita di Arafah bagi yang haji. Kemudian juga di Muzdalifah bagi yang haji. Berarti kalau di Mina bagaimana? Adanya qasar saja. Jamak tidak ada. Hatta pada hari 10, 11, 12, 13. Adanya hanya salat pada waktunya dengan diqasar, dipersingkat saja. Boleh jamak itu kapan? Waktu di Arafah pada tanggal 9. Kemudian waktu di Muzdalifah malam tanggal 10. Taib. Dengan beberapa dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dari Abu Ayyub yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a fi hajjatil wada' al-maghrib wal isya'a bil Muzdalifah. Nabi alaihi salatu wassalam
menggabungkan antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Berarti termasuk kesalahan para jamaah haji ketika dia telat keluar dari Arafah, dia menjamak maghrib isya di Arafah. Ini banyak. Padahal Arafah itu haknya hanya 2 salat, zuhur dan asar saja. Maghrib dan isya itu tempatnya di Muzdalifah. Taib. Itu yang pertama. Kapan kita mulai menjamak? Ketika kita berhaji waktu berada di Arafah dan Muzdalifah. Itu sekaligus jamak qasar. Zuhur tanggal 9 di Arafah. Azan, khutbah. Kemudian qamat. Zuhur 2 rakaat. Salam, qamat. Asar 2 rakaat. Salam, zikir, doa sampai tenggelam matahari. Tenggelam matahari belum sempat keluar dari Arafah, tetap sabar. Jangan dulu salat. Salat ini tetap nanti maghrib isyanya di Muzdalifah. Meskipun sudah masuk waktu isya atau bahkan jam 10 malam kita sampai Muzdalifah, silahkan azan, qamat, salat maghrib 3 rakaat. Salam, qamat, salat isya 2 rakaat. Masalah, perlukah kita salat witir di Muzdalifah? Khilaf para ulama. Yang mau witir silahkan, yang tidak witir juga tidak mengapa pada malam Muzdalifah itu. 1. Yang kedua, kapan kita boleh menggabungkan zuhur, asar, maghrib, isya? Ketika safar. Ketika safar, baik masih di kampung maupun sudah berjalan, kita boleh menjamak. Dari Muadz bin Jabal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk, waktu berada di perang Tabuk. Idza irtahala qabla zaygh asy-syams, kalau Nabi berangkat keluar dari kota Madinah sebelum matahari condong ke arah barat, sebelum zuhur, akhara adh-dhuhr, salat zuhur diakhirkan, Nabi tetap keluar. Hatta yajma'aha ila al-'asr yusalliha jami'an. Nanti Nabi jamak dia pada waktu asar. Nah, berarti kalau sudah jalan otomatis zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Wa idza irtahala ba'da zaygh asy-syams, kalau Nabi berangkat safar setelah zuhur, masuk waktu zuhur, Nabi sholat zuhur di rumah, di masjidnya 4 rakaat. Thumma al-'asr jami'aha. Setelah zuhur qamat, sholat asar 4 di masjidnya juga. Baru setelah itu berangkat. Berarti apa? Kalau sebelum waktu zuhur atau sebelum waktu maghrib kita keluar dari kampung menuju tempat tujuan safar, maka kita nanti sholat jamak kasar di jalan. Kalau kita keluar setelah melakukan sholat yang ada, zuhur atau maghrib, maka langsung saja dijamak di masjid. Atau yang ibu-ibu di rumah, tetapi harus sempurna. 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga, al-matar, ketika hujan. Tetapi siapa yang menjamak yang hujan ini? Yang di masjid, bukan yang di rumah. Yang sudah naik masjid pada waktu zuhur tentunya, pada waktu maghrib. Karena kalau asar hujannya apa mau dijamak? Kalau isya hujannya apa mau dijamak? Berarti naik di waktu zuhur hujan, selesai salam tetap juga hujan. Di sini kita akan qamat langsung salat asar 4. Waktu maghrib naik, datang hujan, salam maghrib tetap aja hujan, qamat isya 4. Mana dalilnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bil madinati 7 wa 8.
Nabi salatnya di Madinah 7 dan 8. Mana maksudnya 7 8? Maghrib Isya. 3 tambah 4. Mana 8? Zuhur asar. Az-zuhra wal asra wal maghrib wal isya. Faqala Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, jangan-jangan Nabi itu jamaknya waktu hujan. Qala asa, iya, Nabi itu jamak di waktu hujan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isya bil Madinah. Nabi menggabungkan antara zuhur, asar, maghrib, isya di Madinah. Min fi ghairi khaufin wala matar. Tidak ada takut, tidak ada hujan. Ya, tidak ada takut, tidak ada hujan. Taib. Kenapa? Ya, tidak ada takut, tidak ada hujan, dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menyusahkan umatnya. Berarti apa? Di saat dibutuhkan jamak tanpa sebab hujan, tanpa sebab takut, tanpa sebab safar, boleh juga jamak. Dari sini hadis ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi kalau sudah memang hujan, kalau memang sudah hujan dan ada takut, Nabi selalu menjamak. Baik, hujan yang bagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujan ya yang dibolehkan orang ya untuk menjamak ini adalah di mana hujan itu ukurannya belum membasahi alas kaki, sudah boleh orang untuk menjamak. Belum membasahi sandal, alas sandal kita. Ya, artinya ukuran jalan tidak basah, masih sekedar apa? Rintik-rintik. Hujan kecil, sudah boleh orang menjamak. Yaitu dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan bahwa pada suatu saat hujan di hari Jumat. Maka Ibnu Abbas merintahkan sallu fi buyutikum. Maka orang-orang mengingkari Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, kenapa begini katanya? Ibnu Abbas mengatakan, sungguh hal ini telah diperbuat oleh orang yang lebih baik dari aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumat itu wajib, tetapi karena hujan aku tidak mau mengeluarkan kalian di saat ada lumpur dan hal-hal yang membahayakan kalian. Yang mana hujan disebutkan belum membasahi alas-alas kaki mereka. Berarti yang namanya hujan sudah diperbolehkan orang untuk menjamak. Tapi perlu diperhatikan, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya bahwa ketika kita menjamak di waktu zuhur, selesai menjamak asar, sudah pulang. Jangan diam di masjid. Karena kalau diam di masjid sampai datang waktu asar, harus sholat lagi. Demikian juga hujan maghrib, jamak isya, jangan menunggu sampai datang waktu isya. Harus pulang. Karena kalau bertemu dengan isya kembali, harus sholat lagi. Inilah dia ya, sebab yang ketiga yang membolehkan kita untuk jamak, yaitu apa? Hujan. Tayyib. Tentu yang jamak ini yang berada di dalam masjid, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata Ibnu Taimiyah masalah jamak ini? Wasu'ila rahimahullah, beliau ditanya tentang seorang menjadi imam. Hujan telah tiba, salju telah turun. Lantas imamnya ingin sholat maghrib. Dikatakan oleh makmumnya, silahkan jamak kita, hujan ini. Faqala la af'al. Imamnya mengatakan, tidak, saya enggak mau jamak.
Fahal lil ma'mumin an yusallu fi buyutihim amla? Bolehkah para makmum salat di rumahnya? Dia pulang di rumahnya, di rumah dia salat. Fa ajaba Ibnu Taimiyah menjawab, alhamdulillah. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah. Na'am yajuzul jam'u lil wahli syadid. Boleh menjamak ketika lumpur yang begitu hebat di jalan. Boleh menjamak. Warihus syadidah al-baridah. Angin yang begitu kencang meniup, kemudian dingin sekali, boleh menjamak. Fil lailatil dhalma, di tengah malam yang gelap gulita dan semisalnya. Wa illam yakunil matar nazilan, meskipun hujan tidak turun. Dalam pendapat ulama yang paling kuat, itu lebih utama dia menjamak di masjid ketimbang dia sholat di rumahnya. Artinya kalau sudah naik masjid. Bal tarkul jam'i ma'as sholati fil buyut. Bahkan tidak sholat jamak di masjid, sholat di rumah. Ya, setelah sholat maghrib pulang di rumah. Sholat masing-masing isya'nya di rumah. Bid'atun mukhalifatun lis-sunnah. Itu bid'ah, menyelisih sunnah. Idz sunnatu an tusalla shalatul khamsil fil masajid jamaah. Sunnahnya kita salat 5 waktu di masjid berjamaah. Itu lebih utama daripada salat di rumah masing-masing. Inilah dia. Jadi kalau sudah naik masjid, di sana tempat kita menjamaah. Taib, sebab yang keempat. Al-marad, sakit. Orang sakit boleh menjamaah. Dengan dalil Allah berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesusahan atas kalian di dalam beragama. Kemudian juga Allah berfirman, "Wala 'alal maridhi haraj." Orang sakit itu tidak mengapa dia tidak berangkat berjihad. Maka kebutuhan orang sakit terhadap jamak lebih daripada kebutuhan orang musafir terhadap jamak. Demikian juga orang yang turun hujan baginya. Mungkin lebih berat orang sakit. Ya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan boleh menurut Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagian dari ulama Syafi'iyah menjamak ketika sakit. Bahkan dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah Al-Hambali mengatakan sakit yang membolehkan untuk jamak yaitu sakit yang mengakibatkan orang itu susah sholat pada waktunya. Karena sakitnya dia susah sholat pada waktunya, lebih baik dia jamak ketimbang dia tidak sholat. Imam An-Nawawi rahimahullah ulama Syafi'iyah mengatakan sebagian para imam membolehkan untuk menjamak di waktu hadar. Tatkala kita di kampung kita, kalau dibutuhkan. Mana di antara yang sangat dibutuhkan? Seperti orang sakit. Inilah dia yang keempat di antara hal-hal yang diperbolehkan atau tempat yang orang-orang diperbolehkan untuk menjamak orang yang sakit. Bahkan disebutkan dari athar Ibnu Abbas pada suatu hari berkhutbah setelah asar sampai tenggelam matahari dan bintang kelihatan. Orang-orang mengatakan, "Oi, maghrib." Ibnu Abbas ceramah selesai asar sampai maghrib, besar waktu sudah, sampai kelihatan bintang. Orang mengatakan salat. Qala faja'a rajulun min Bani Tamim la yaftur wa la yanthani. Datang seorang dari Bani Tamim yang kuat, kekar. Dia mengatakan, As-salah Ibnu Abbas, ini maghrib sudah mau habis, ngapain ini? Oh, ceramah terus. Faqala Ibnu Abbas mengatakan, "Atu'allimani bis sunnah?" Kamu mau mengajar saya sunnah? Apa kamu mau mengajar saya sunnah? Kemudian dia mengatakan, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama' antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya." Berarti apa? Ibnu Abbas mengakhirkan di sini salat maghribnya ingin jamak.
Berarti apa? Kalau memang dibutuhkan boleh saja jamak. Hadza. Qala Abdullah bin Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq mengatakan tabi'in, "Fahaka fi sadri min dzalika syai'." Kok saya tidak menerima alasan Ibnu Abbas ini katanya. Dia ceramah dari selesai asar sampai mau masuk isya ini katanya. Kok enggak salat maghrib pada waktunya? Padahal Nabi mengatakan apa? Seabdul amalan salat di awal waktunya. Tapi apa? Yang paling paham arti salat di awal waktunya juga para sahabat. Di sini apa? Berarti boleh menjamak kalau memang dibutuhkan. Ya dia menginginkan jamak, ya mungkin ceramahnya tidak bisa diputus, kalau putus mungkin bubar nanti. Boleh untuk dijamak. Ya. Akhirnya Abdullah bin Syaqiq ini merasa tidak enak di hatinya. Kok saya tidak bisa menerima apa kata Ibnu Abbas ini? Fa'ataitu Abu Hurairah fas'altu fasaddaqa maqalatahu. Akhirnya aku datang kepada Abu Hurairah menjelaskan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, apa yang diperbuat oleh Ibnu Abbas, maka Abu Hurairah membenarkan, benar katanya itu. Makanya dia kalau kita punya ilmunya gampang saja. Jadi hadis ini sahih diriwayatkan atau athar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sangat kuat sekali. Baik, itu yang keempat, sakit. Yang kelima, al-hajatul 'aridah, kebutuhan yang mendesak, tidak bisa tidak. Sampai kita harus meninggalkan satu waktu, maka jalan keluarnya kita jamak. Dalam hadis Salim bin Abdullah dari bapaknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara ahadukumul amra yukhsha fautahu." Apabila datang kepada kalian suatu urusan yang tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal lolos sudah. Tidak dapat sudah. Falyusalli hadhihi shalah. Silahkan dia salat. Salat apa? Al-jam'u bainas salatain, dia salat jamaah. Hadis ini sahih riwayat oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan telah lewat juga hadis Ibnu Abbas, Nabi pernah sholat zuhur dan asar jamak di Madinah tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Abu Zubair berkata, aku bertanya kepada Sa'id, kenapa Nabi perbuat hal tersebut padahal tidak ada hujan, tidak ada takut? Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, maka dikatakan Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya. Berarti apa? Kalau memang dibutuhkan, kenapa tidak kita menjamak? Seperti misalkan ya kita kerja, ada satu pekerjaan tidak bisa diputus, ya, harus diselesaikan. Zuhur harus korban. Berarti apa? Kita jamak aja nanti, jamak takhir, yaitu kita sholat zuhur pada waktu asar. Inilah dia ya beberapa hal yang diperbolehkan untuk menjamak. Sekali lagi ya, kita menjamak di Arafah dan di Muzdalifah. Kemudian yang kedua musafir, yang ketiga hujan, yang keempat sakit, dan yang kelima kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa ditinggal. Masalah berikutnya, perlukah kita niat dalam menjamak ini? Perlu apa tidak? Tidak ada dalil harus kita niatkan sejak tadinya, ya. Karena ini apa? Kemudahan bagi kita. Karena kita harus ada niat jamak. Kalau tidak ada niat, tidak sah nanti jamaknya. Sehingga banyak buat pesali dan semisalnya. Yang paling repot jamaah haji. Kemudian yang haji yang tua-tua, ya. Jadi lelah ngapal pesalinya. Ini kita temukan begitu di Luang Balu, sudah cari tuan guru, coba lafadzkan pesalinya katanya. Itu aja diapalin, zikirnya waktu naik bukit Safa, bukit Marwah enggak hafal. La ilaha illallah. Ya. Jadi kalau dia harus disyaratkan harus niat ya untuk jamak, ya usalli fardhu zuhri majmu'an ilaihil asr qasran. Ya. Jadi kalau diniatkan harus niat, padahal itu bukan niat nawaitu itu. Artinya yang di hati ini harus. Kita ini sekarang mau jamak, kita ini mau kasar. Kalau harus seperti itu, ini menghilangkan maksud dari meringankan. Sedangkan namanya jamak kasar itu meringankan. Oleh karena itu, kalau kita melihat perjalanan Nabi waktu sholat jamak kasar, tidak pernah Nabi mengumumkan,
kita sholat jamak sekarang. Enggak. Nabi langsung saja, sahabat ikut. Nah, cuma sekarang nih kita kalau nggak ngasih tahu lolos makmumnya. Atau jadi fitnah. Karena apa? Nggak ada ilmu masalahnya. Ya. Dan orang kita kapan dia jamak kasar? Kalau pergi haji. Kalau pergi ke Sumbawa, pergi kemana, nggak ada jamak kasarnya. Nah, inilah dia keterbatasan ilmu. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ya, tidak disyaratkan harus niat jamak kasar. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, waqala, dan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawa sahabatnya jamak kasar tidak pernah diperintahkan seorang mengatakan, jamak, kasar. Enggak ada, langsung aja salat Nabi, sahabat ikut aja di belakang. Ya, salam 2 rakaat, tamat. Ya, salam 2 rakaat, selesai. Tidak pernah ada pertanyaan. Nah, dari sinilah para sahabat Nabi istinbat, mengambil kesimpulan bahwa Nabi kalau begini kasar, kalau begini Nabi jamak. Namun tentunya inilah dia sahabat, berbeda dengan kita yang sudah jelas saja hukumnya kita pertanyakan apakah ini wajib atau tidak wajib. Kalau sahabat apapun bentuknya, kalau memang itu perintah dan itu perbuatan Nabi, mereka langsung menerimanya. Inilah dia masalah berikutnya. Baik, masalah selanjutnya. Jadi tidak perlu disyaratkan, kita jamak, kita kasar. Makmum ini sebenarnya harus ikut kepada imam saja. Kemudian bagaimana hukumnya sholat di perahu, di kapal, dan di pesawat terbang? Dari Ibnu Umar, dia mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam anis sholati fis safinah, sholat di atas perahu atau kapal laut. Faqala sholli fiha qa'ima, sholatlah berdiri. Illa an takhafal gharib, kecuali kalau takut tenggelam maka sholat duduk. Bagaimana tidak bisa sujud? Yumi'u ima'an, dia dengan tubuhnya direndahkan, sujudnya lebih rendah dari rukunya. Adapun bersedekap tetap, ya, Allahu Akbar, ya, ruku agak rendah, Sami Allah liman hamidah, sujudnya lebih rendah lagi, Allahu Akbar, ya, tidak perlu menaruh bantal, menaruh apa di depannya. Inilah dia dimaksud dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Wa yanbaghi al-iltifat ila awwaliyati itmamir ruku' was sujud fihima. Dan perlu diperhatikan ketika sholat di atas pesawat atau di atas kapal laut ini, ruku' harus sempurna, sujud juga harus sempurna. Ya. Dari Abdullah ibn Abi Utbah, dia mengatakan, aku bersama Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah di atas kapal laut. Fasallau qiyaman fi jamaah, mereka salat berdiri, dipimpin oleh seorang imam. Wa hum yaqdirun 'alal jidd asy-syati, padahal mereka mampu untuk salat nanti di mana? Di laut, di darat. Tapi mereka apa? Menjaga yang namanya waktu. Menjaga namanya waktu sehingga mereka tidak terhalangi untuk sholat dimanapun. Ini banyak kejahilan di jamaah haji kita. Di atas pesawat tidak mau sholat, ya, padahal dia mampu juga untuk berdiri, ya, mampu untuk berdiri dan semisalnya. Tetapi dia menunggu nanti waktu turun. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga yang namanya sholat di awal waktunya, meskipun mereka berada di atas kapal. Nah, inilah dia para jamaah rahmat Allah azza wa jalla, beberapa hal yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke masalah al-jumu'ah, salat Jumat. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini yang berkaitan dengan masalah al-jama', ya, beberapa tempat kita menjamak dan menggabungkan salat kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana dalam suatu perjalanan lambat salat maghrib, begitu masuk masjid menemukan imam sedang salat
Isya. Saya dahulukan Isya dulu dengan maghrib. Boleh? Boleh, tidak menjadi masalah. Tetapi afdalnya tetap maghrib duluan. Lantas bagaimanakah caranya kalau mengikuti imam? Kalau dia sudah pada rakaat kedua imamnya, tidak boleh ikut sudah. Tapi kalau dari rakaat pertama imamnya kita temukan, kita ikut. Begitu rakaat ketiga kita tahiyat dan salam. Atau kita tahiyat menunggu dia sampai salam, boleh. Itu lebih afdalnya. Tetapi seandainya kata Isya duluan tidak menjadi masalah. Ya. Ini dia dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala. Berapa jauh jaraknya untuk menjama'? Kalau menjama', ya tergantung kebutuhan. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.